BMKG mulai siap siaga megatras tsunami Selat Sunda Mentawai. Kenapa? Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemodelan guncangan gempa megatras Selat Sunda. Dengan skenario guncangan gempa M8,7. Dwi Korita mengatakan, pemodelan itu dilakukan dalam rangka persiapan mengantisipasi ancaman gempa megatras. Hal itu dibeberkannya saat jadi pembicara dalam webinar, Resolusi 2025, Mitigasi Bencana Geologi, yang ditayangkan Teknik Geofisika ITS di kanal YouTube resminya, tanggal 17 Januari tahun 2025. Dia menjelaskan, dari hasil pemodelan itu dapat diprediksi, wilayah yang akan terkena dampak guncangan gempa itu adalah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan dengan intensitas 5-7 mm dengan deskripsi terjadi kerusakan sedang berat. Ini kami sampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar melakukan antisipasi dan kesiapan. Kita nggak tahu apakah terjadi 2025, atau 2000 sekian, walau a'lam ya, tapi kita harus siap, katanya, dikutip Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025. Skenario model gempa megatras Selat Sunda itu, ujarnya, dilengkapi dengan skenario model tsunami, tingginya bisa di atas 3 meter. Bisa 10 meter lebih, belasan meter, bahkan mungkin 20 meter. Yaitu di pantai Selat Sunda, Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bengkulu. Teluk Jakarta juga kena, tapi hanya sekitar 50 cm, sekitar itu, papar Dwi Korita. Nah ini kami juga buat model yang sama dengan asumsi gempa megatras di berbagai wilayah. Misalnya di kota Cilegon, itu kan kota industri ya. Dampaknya bisa ada bencana ikutan. Peta-petanya sudah kami sampaikan ke pihak berwenang, pemerintah daerah terkait. Tambahnya, demi mengantisipasi megatras, kata Dwi Korita, BMKG juga melipat gandakan peralatan yang dibutuhkan untuk sistem peringatan dini, terutama tsunami, jika gempa megatras terjadi. Megatras benar-benar kami jaga, kita lipatkan jumlah sensornya. Dan kita juga sedang siapkan sistem peringatan dini gempa bumi, sedang dalam proses penyiapan, dan bekerja sama dengan Taiwan, sebutnya. Kami juga pasang sensor-sensor muka laut, sensor-sensor cuaca, sirene tsunami. Khusus megatras Selat Sunda, kami kontribusi 15 sirene dan juga edukasi masyarakat. Karena menurut undang-undang tidak mengamanatkan BMKG menyiapkan sirene tsunami, jadi sebenarnya bukan wewenang BMKG. Karena di situ potensi terjadi multi bencana, kata Dwi Korita. Selain di megatras Selat Sunda, BMKG juga melakukan pemodelan gempa dahsyat di megatras Mentawai Siberut dengan skenario guncangan mencapai M8,9. Jika terjadi, guncangan itu diprediksi akan berdampak ke Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, sebagian Riau, Bengkulu, dan Sumatera Utara, mencapai skala intensitas 7-8 dengan deskripsi terjadi kerusakan berat, ungkap Dwi Korita. Dan ini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. Skenario model tsunami-nya juga sudah disampaikan. Ketinggiannya bisa lebih dari 3 meter di pantai Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan sebagian Bengkulu dan Sumatera Utara. Jelasnya, alasan kenapa BMKG siap siaga. Lalu, bagaimana sebenarnya potensi ancaman megatras di Indonesia? Kenapa BMKG sampai bersiap siaga hingga menambah peralatan-peralatannya? Dwi Korita menuturkan, kejadian gempa bumi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Dia pun mengingatkan pentingnya pendekatan mitigasi bencana geohidrometeorologi. Tidak hanya gempa bumi dan tsunami, tetapi juga bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Disebutkan, letak Indonesia memang berlokasi di pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Selain itu, terdapat 14 segmen sumber gempa subduksi megatras, serta 402 segmen sumber gempa sesar aktif yang sudah teridentifikasi. Juga, masih banyak lagi yang belum teridentifikasi. Aktivitas kegempaan yang termonitor BMKG mengalami lompatan. Berdasarkan data aktivitas data gempa jangka panjang, ada pola kejadian gempa di Indonesia terus meningkat setiap tahun, katanya. Rata-rata kejadian gempa di tahun-tahun 1990 sampai tahun 2008 sekitar 2.254 gempa per tahun. Namun, tahun-tahun 2009 sampai tahun 2017 meningkat jadi 5.389 kejadian gempa. Kemudian melompat mulai tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019, bahkan 2020 ya,
melompat bahkan 2018 itu 12.062, 2019 itu masih 11.731, ucap Dwi Korita. Lalu, terjadi lonjakan kejadian gempa yang signifikan di tahun 2024. Tercatat ada 29.869 kali kejadian gempa, dengan jumlah alat kurang lebih sama dengan tahun 2023. Poinnya di sini memang terjadi tren peningkatan aktivitas kegempaan. Terutama untuk gempa dangkal ini memang meningkat. Juga ada fenomena patahan-patahan aktif di darat semakin banyak yang jadi sumber gempa, terangnya. Tren gempa merusak di Indonesia terus terjadi. Dan tahun 2024, terjadi 20 kali gempa merusak. Kalau tahun-tahun 2018 sampai tahun 2023, 119 kali gempa merusak. Jadi tadi, ada sedikit penurunan dari tahun-tahun 2020 sampai tahun 2023 meski masih 11 ribuan, tapi gempa merusaknya semakin meningkat, papar Dwi Korita, sebagai lembaga yang bertanggung jawab, jelasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 31/2009 dan turunannya, tugas utama BMKG itu memberikan layanan berupa informasi, info dini gempa bumi, dan peringatan dini tsunami. Juga informasi tentang cuaca dan iklim, serta informasi kualitas udara dan peringatan dininya. Sehingga, kami harus terus mewaspadai zona seismik gap yang ada di selatan Banten dan Selat Sunda, sudah ada sejak tahun 1757 dan di wilayah Mentawai Siberut itu sudah sejak 1797. Sudah lebih 227 tahun. Sudah seharusnya kami bersiap untuk itu, ungkapnya, seismik gap Megatras Selat Sunda, kata dia sudah mencapai 267 tahun dan seismik gap di Mentawai Siberut sudah 227 tahun. Padahal, lanjutnya, Megatras Nankei di Jepang, hanya 78 tahun dan sudah lepas. Begitu juga dengan Megatras Tohoku Oki yang sudah lepas juga di tahun 2011, ada seismik gap 176 tahun. Kemudian, Megatras Aceh Andaman yang juga sudah rilis energi, dengan seismik gap 97 tahun. Nah yang belum terjadi yang sedang ditunggu itu adalah di Selat Sunda dan di Mentawai Siberut, sudah lebih dari 227 tahun. Sehingga, sudah seharusnya kami untuk bersiap untuk itu. Teknologi kita tingkatkan, kita bangun terus sistemnya, katanya. Dia pun memaparkan data yang menunjukkan aktivitas gempa terlihat jarang di zona seismik gap Selat Sunda. Kenapa kita sebut seismik gap di situ? Karena memang ada kekosongan. Ada gap, dan di situ kita khawatir akan terlepas sewaktu-waktu. Karena masanya sudah terlewati, warning Dwi Korita, daftar 13 segmen Megatras ancam wilayah RI. Mengacu pada peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, berikut daftar 13 segmen Megatras yang mengancam Indonesia. 1. Megatras Mentawai Pagai dengan potensi gempa M8,9. 2. Megatras Enggano dengan potensi gempa M8,4. 3. Megatras Selat Sunda dengan potensi gempa M8,7. 4. Megatras Jawa Barat Jawa Tengah dengan potensi gempa M8,7. 5. Megatras Jawa Timur dengan potensi gempa M8,7. 6. Megatras Sumba dengan potensi gempa M8,5. 7. Megatras Aceh Andaman dengan potensi gempa M9,2. 8. Megatras Nias Simele dengan potensi gempa M8,7. 9. Megatras Batu dengan potensi gempa M7,8. 10. Megatras Mentawai Siberut dengan potensi gempa M8,9. 11. Megatras Sulawesi Utara dengan potensi gempa M8,5. 12. Megatras Filipina dengan potensi gempa M8,2. 13. Megatras Papua dengan potensi gempa M8,7.